Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Mereka masih kecil untuk hal itu. Safrina sudah berganti piyama di kamarnya. Dia memeluk Siko sebentar dan mengecup Siko. Tidur sendiri dulu ya. Kamu itu bikin menderita dua pria sekaligus namanya. Aku masih kangen mama. Ada yang ingin aku katakan pada mama. Baiklah, tidur yang nyenyak ya. Safrina meninggalkan Siko sendiri di kamarnya. Pria itu merapahkan tubuhnya dan menatap sekeliling kamar Safrina. Dia melihat beberapa figura foto yang cukup besar yang terpasang di dinding. Di sana ada foto Safrina kecil saat berpose di acara pernikahan papinya. Lalu di sebelahnya lagi ada foto istrinya saat masih SMP mungkin. Ia sedang menangkap boneka beruang dengan wajah cemberut dan mata melirik tajam ke arah si pemotret. Tanpa sadar, Siko tersenyum melihatnya. Kamu memang sangat cantik sejak dulu. Sedangkan di sisi lain, Safrina kini tengah meringkuk di pelukan ibunya. Suara isak tangisnya terdengar lirih menyayat hati. Siapa yang tahu jika sampai sekarang Safrina masih terus menyalahkan kebodohannya hingga ia harus kehilangan calon anaknya. Dengan penuh kelembutan, Pamadian mencoba menenangkan putrinya. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kamu harus mengikhlaskan sesuatu yang memang tercipta, tapi belum ditakdirkan untuk kamu miliki. Jadikan semua pengalaman itu sebagai pengingat. Semarah apapun Ina pada Siko, jangan pernah meninggalkan rumah. Pergi dalam keadaan marah itu tidak baik. Mama pernah seperti itu, dan Mama pun menyesal. Ujar Pamadian mengusap-usap punggung putri pertamanya. Apa menurut Mama, Ina pasti bisa hamil lagi? Tentu sayang. Ina mau punya anak banyak seperti Mama. Ina mau menjalani kehidupan yang damai dan tentram dengan banyak suara anak-anak, kata Safrina. Suaranya teredam karena gadis itu membenamkan wajahnya di bahu ibunya. Mama dukung kamu. Apapun pilihan kamu, jalani itu dengan perasaan senang. Seperti Zain, katanya mau fokus kembangin kantor, tapi malah yang terlihat sibuk berkembang biak. Pemadian terkekeh, seraya mengusap sudut matanya yang basah. Bohong jika dia tidak merasakan kesedihan putrinya. Tapi di sini Pemadian juga harus bisa menjadi pelipur lara bagi putrinya. Biarlah apa yang dia rasakan untuk putrinya menjadi rahasianya sendiri. Kondisi Oma hari ini bagaimana? Oma sudah baik-baik saja. Adik kamu bagaimana di sana? Mama keberatan tidak kalau nanti Papi dengan Mama menjadi besan? Mendengar pertanyaan putrinya, alis Dian langsung mengernyit. Maksud kamu? Sepertinya Raiden jatuh hati sama Via. Kamu itu ada-ada saja, mereka masih kecil untuk hal itu. Tapi Zan juga begitu, malah ganjen sejak lahir, protes Safrina. Siapapun jodoh adik kamu, Mama pasrahkan sepenuhnya pada dia untuk memilih, dan itu pun kalau Papa merestui. Lagi pula, apa tidak aneh, mantan suami istri tapi malah menjadi besan. Dian meringis membayangkannya. Kan bukan Ina menikahi Kazafa, tapi ini Raiden dan Via. Kamu tidak boleh dengan kakak. Kalian sudah sedarah, meskipun kakak tidak lahir dari perut Mama. Iya, Ina tahu. Ina juga gak mungkin naksir kakak yang kaku begitu. Kalau enggak kaku, memang Ina mau. Tanya Dian penasaran. Safrina menggeleng sambil tersenyum. Sudah malam, ayo tidur. Mama Dian menepuk-nepuk bahu putrinya hingga akhirnya Safrina terlelap. Meskipun awalnya tak masalah ketika istrinya ingin tidur dengan Mama Dian, tapi nyatanya hampir semalaman Siko sulit memejamkan matanya. Dia terus membolak-balik posisi tidurnya yang dirasa tak nyaman. Biasanya dia akan mudah terlelap jika tidur sambil berpelukan dengan istrinya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi.
Ziko keluar dengan wajah kusut dan lingkar mata yang terlihat jelas menghitam. Tidak bisa tidur? Tanya Zain menepuk bahu kakak iparnya. Ya, begitulah, jawab Ziko lemas. Zain tersenyum. Terbersit satu pikiran untuk mengerjai kakak iparnya itu. Padahal biasanya kalau kakak di sini, dia akan sering tidur dengan mama. Ujar Zain sembari berlalu menuruni anak tangga. Alis Ziko bertaut. Benarkah begitu? Berarti ini bukan honeymoon tapi kunjungan. Bahu Ziko yang semula tegap langsung merosot. Zain yang melihat wajah kuyu iparnya hanya terkekeh. Usil banget, sih. Judy menepuk lengan suaminya. Zain tersenyum dan menarik pinggang Judy lalu ia membenamkan ciuman lembut di bibir istrinya itu. Judy membelalak. Ia lantas mendorong kedua bahu Zain dan kembali menepuk lengan suaminya. Ada kakak ipar, ujar Judy cemberut. Zain terkekeh dan mencubit pipi istrinya. Dia menyapukan pandangan mencari kedua anaknya. Judy ikut celingukan mencari tahu apa yang sedang dicari oleh suaminya. Cari apa? Tanya Judy. Di mana anak? Anak? Di rumah kakek dan nenek. Tadi Om Nino datang jemput mereka. Oh, berarti bisa kan? Sebelum berangkat satu kali dulu, kata Zain. Tanpa diduga dari arah belakang seseorang menoyor kepala Zain. Mesum. Terus, seru Zafrina. Ish, mengganggu saja. Kamu juga kalau begitu kira aja dong. Perut Judy sudah sebesar itu masih saja pikirannya mesum. Dasar kudet. Ini adalah salah satu proses mempermudah membuka jalan lahir. Jadi aku ini bukannya mesum. Elak Zain. Zafrina hanya mencibir sambil menggandeng tangan Ziko. Keduanya berjalan ke samping rumah melewati taman bunga menuju pintu penghubung antara rumah Mama Dian dan rumah kakek buyut mereka yang sekarang ditempati oleh kakek Hanafi dan nenek Arimbi. Zafrina tiba berlari saat melihat dua keponakannya yang begitu menggemaskan. Kedua bocah berumur 2 tahun itu sedang berjemur bersama kakek dan nenek Zafrina. Zafrina mencium punggung tangan kakek Hanafi dan lalu memeluk nenek Arimbi. Aku kangen. Aku kangen kakek. Kangen nenek, kangen Julian dan Jade. Aku kangen semuanya, kata Zafrina. Ziko hanya tersenyum saat melihat Zafrina menggendong entah Jade atau Julian dan menciumi bocah itu dengan gemas. Oh ya, King, kemarilah. Perkenalkan ini kakek dan nenekku. Mereka orang tua Mama. Ziko pun mendekati kakek Hanafi dan nenek Arimbi. Mereka akhirnya bersalaman. Ini kali pertama Ziko mengenal orang tua dari Mama Dian. Apa ini suamimu? Tanya kakek Hanafi. Iya, kakek. Namanya Ziko. Tapi aku memanggilnya King. Bisanya kalian menikah tidak mengundang kami. Protes kakek Hanafi. Zafrina meringis saat mendengar ucapan kakeknya. Kami akan mengadakan resepsi di sini, kakek. Jadi kakek dan nenek tetap akan dilibatkan. Kamu belum isi? Tanya nenek Arimbi. Zafrina menoleh dan lalu menggeleng lemah. Nenek Arimbi tersenyum lembut. Senyumannya mirip seperti senyum Mama Dian. Jangan patah semangat. Kalian masih sangat muda. Waktu kalian masih panjang, kata nenek Arimbi. Zafrina dan Ziko sama mengangguk. Zafrina juga tidak menceritakan mengenai keguguran yang dialaminya. Dia tidak mau kakek dan neneknya ikut merasa sedih. Itu biarkan Jade sama mbaknya. Kasihan sudah tidur begitu, ujar nenek Arimbi. Zafrina menunduk dan ternyata benar Jade sudah tidur.
Dia mengangkat tubuh keponakannya dengan hati dan lalu menyerahkan pada pengasuh Jade. Ziko sibuk ngobrol dengan kakek Hanafi. Keduanya tampak nyambung. Zafrina bergelayut manja di lengan neneknya. Nenek Arimbi senang sekali bisa melihat satu persatu cucunya menemukan jodohnya dan ia berharap semuanya akan menemukan kebahagiaan. "Bagaimana kondisi kakek dan nenek?" tanya Zafrina. "Seperti yang kamu lihat, kami sehat saja. Kamu ada rencana ke rumah oma dan opa kamu? Nanti malam atau besok, Nek? Aku masih mau bermanja dengan nenek. Kapan lagi aku bisa ngumpul seperti ini? Makanya tinggal saja di Indonesia. Biarkan mami dan papimu menikmati masa tuanya berdua." "Aku juga maunya seperti itu. Tapi aku kan sekarang punya suami, Nek. Kemanapun suamiku pergi disitulah aku berada." Kakek Hanafi tersenyum mendengar ucapan Zafrina. Sedang Ziko cuping hidungnya sampai mengembang karena mendengar perkataan Zafrina barusan. "Kalau kamu mau tinggal di Indonesia, aku juga tidak masalah." "Apa kamu serius, King? Apakah boleh?" tanya Zafrina dengan mata yang berbinar terang. "Tentu saja, boleh." Zafrina melepas kaitan tangannya di lengan neneknya. Ia bangkit dari duduknya dan menghampiri Ziko. Zafrina langsung memeluk Ziko di depan kakek dan neneknya. "Terima kasih, King. Kamu memang suami yang bisa diandalkan." Ziko tersenyum canggung. Tapi tangannya tak lepas mengusap punggung Zafrina. Dia senang melihat istrinya mulai ceria lagi saat berada di dekat keluarganya. Zafrina dan Ziko berpamitan setelah 2 jam berada di rumah kakek dan neneknya. Keduanya kembali melewati pintu penghubung. Zafrina kini melihat mamanya sedang memotong beberapa tangkai bunga. Ia mendekati ibunya lalu Zafrina mencium pipi wanita yang telah melahirkannya itu. "Sana istirahat dulu. Kamu dari kemarin kurang tidur, kan?" "Iya, Mah." Ina dan Ziko masuk dulu. Zafrina meninggalkan ibunya sambil menggandeng tangan suaminya. Dia naik ke lantai 2 untuk beristirahat di kamarnya. Ziko mengunci pintu kamar Zafrina. Ia lalu menarik tubuh istrinya dan menyandarkannya di dinding. Tangan Ziko yang satu melingkar di pinggang Zafrina sementara satu tangan lainnya menyentuh dagu istrinya itu. "Bolehkah? Siang ini aku mendapat vitaminku?" tanya Ziko dengan suara parau. Bukannya menjawab pertanyaan suaminya, Zafrina justru memberikan jawaban lewat aksinya. Dia meraih kedua sisi wajah Ziko dan membenamkan ciuman lembut. Pukul 3 sore, Ziko dan Zafrina baru turun untuk makan siang yang kesiangan. Rambut keduanya masih semi basah. Ruang makan tampak sepi karena memang jam makan siang yang terlewat. "Kakak, kalian baru mau makan siang?" tanya Zayana heran. "Ya, memang kenapa?" Ternyata diam kakak ipar mengerikan. "Ya," kini Zayana hanya berbisik. Takut kalau Ziko mendengar ucapan pada Zafrina. "Ada apa memangnya?" "Itu, kakak pasti juga tidak sempat bercerminkan." Mendengar ucapan adiknya Zafrina segera berlari ke depan sebuah cermin yang tergantung di sudut ruang keluarga. Matanya terbelalak. Sejak kapan lehernya penuh dengan bercak merah ini? Zafrina bahkan tidak ingat. Zafrina hanya mampu meringis menatap Ziko dan Zayana dari pantulan cermin. Untungnya hanya ada Zayana. Bagaimana jadinya kalau Zain dan orang tuanya melihatnya? Zayana yang tahu keresahan kakaknya segera mengambil sebuah foundation dan membantu Zafrina menutupi bekas keliaran suaminya.
Ziko menggaruk pelipisnya saat mendapatkan tatapan tajam Zafrina. Malam ini keluarga besar Gary sedang berkumpul di kediaman orang tuanya. Oma Arini sangat senang bertemu dengan Zafrina dan suaminya. Air mata wanita tua itu sempat menetes saat memeluk Zafrina. Begitu pula Zafrina. Ia sedih melihat Oma. Nya kini hanya duduk di kursi roda. Opa Gama juga kondisinya kembali seperti dulu, sering sakitan. Zafrina baru tahu jika ibunya harus bolak-balik mengurus 4 orang tua sekaligus. Pasti lelah sekali, pikir Zafrina. Kenapa Oma dan Opa tidak tinggal saja di rumah Mama? Sebenarnya kami sudah tidak apa-apa. Mamamu saja yang terlalu khawatir. Padahal Arya setiap hari sering kemari memeriksa kondisi kami. Mungkin Mama tidak tenang kalau belum melihat sendiri kondisi kalian. Lagi pula Oma dan Opa kan orang tuanya Papa. Sudah barang tentu Mama pasti memikirkan kesehatan Oma dan Opa. Dian dan juga Gary serta yang lain hanya bisa melihat Zafrina berdebat dengan omanya. Mereka tahu, Oma Arini pasti akan kalah, karena dia sangat menyayangi Zafrina. Apapun yang Zafrina minta pasti selalu dituruti. Itu bentuk kasih sayang Oma Arini pada Zafrina karena saat kecil dulu, Dian selalu mendahulukan kepentingan Zafa. Lagi pula jika di sana, Opa ada teman ngobrol atau main catur. Sedangkan di sini, kalian hanya tinggal dengan perawat dan pembantu. Sambung Zafrina. Kedua orang tua Gary saling melempar tatapan. Opa Gama mengangguk sambil tersenyum. Oma Arini menghela napas panjang lalu ikut mengangguk. Baiklah, Oma dan Opa akan pindah ke sana. Tapi kamu tinggal di sini. Oma tidak mau pada akhirnya rumah ini akan diingat sebagai properti semata. Rumah ini penuh kenangan untuk Oma. Kehadiran kamu dan mamamu membuat rumah ini terasa hidup kembali setelah lama mati. Ujar Oma Arini sambil menyeka sudut matanya. Zafrina memeluk tubuh ringkih itu. Dia mengangguk antusias. Aku akan menjaga rumah ini, Oma. Aku akan memenuhi rumah ini dengan teriakan dan tawa anak-anakku. Jadi Oma dan Opa harus tetap sehat, agar kalian bisa melihat bagaimana rumah ini akan menjadi ramai nantinya. Kata Zafrina, matanya turut mengembun mendengar penuturan Oma-nya. Zayana memeluk Mama Dian sambil ikut menyeka sudut matanya. Akhirnya setelah sekian lama, akhirnya Oma-nya mau pindah ke kediaman mereka. Keluarga besar itu lalu makan malam bersama untuk yang pertama kali setelah kedatangan Zafrina. Oma Arini terlihat lebih bersemangat. Opa Gama seperti biasa terlihat tenang dan kalem. Malam ini Zafrina ikut pulang dulu ke rumah Mama Dian untuk mengambil pakaiannya dan juga pakaian Ziko. Oma Arini dan Opa Gama ikut di mobil Mama dan Papa mereka. Sedang Zafrina dan Ziko mengendarai mobil sendiri. Zayana dan Marvel satu mobil dengan Zain dan keluarga kecilnya. Mereka semua kembali dengan hati senang. Akhirnya, Mama tidak perlu lagi bolak-balik mengurus kakek, nenek, Oma dan Opa. Aku senang sekali, King. Memangnya kenapa? Sejak operasi Mama beberapa tahun lalu, kondisi Mama sebenarnya tidak terlalu baik. Mama jadi sering mudah letih dan jatuh sakit. Tapi demi orang tua dan mertuanya Mama seperti berusaha keras untuk selalu sehat. Aku tidak tega. Aku mau Mama berumur panjang dan bisa melihat anak kita nanti, King. Mama pasti berumur panjang, Queen. Kata Ziko sambil mengusap puncak kepala Zafrina. Bersambung.